tidak memenuhi kriteria historiografi, kajian-kajian bukti keberadaan Ahmad bin Isa di Yaman dengan pendekatan zaman, pendekatan waktu. Nah ini yang susah untuk dipertahankan. Ya sebagai bantahan akademik ini jauh memenuhi syarat. Ya, jauh memenuhi syarat. Apalagi sosok penulisnya susah diverifikasi di internet. Susah ditelusuri siapa beliau. Susah dicari koherensi pemikirannya, konsistensi pendapatnya, itu susah dicari. Ini berbeda dengan Kiai Imad. Misalnya tulisannya beredar, beliau banyak bisa ditelusuri di internet, karya-karyanya. Kemudian pemikiran tentang keterputusan nasab Alawi yang sudah diterjemah ke bahasa Arab. Ya penelitiannya bisa ditelusuri di medsos. Tetapi kalau sosok Habib ini susah dicari. Immatul ulama ar-ri'ayah wa himmatus sufaha ar-riwayah. Ini hadis Nabi loh ini hadis Nabi. Perawinya Hasan Al-Basri. Ya, dari kitab Al-Muhaddisul Fasul bin Rawi wal Wa'i. Jadi semangat ulama mempertanggungjawabkan data. Bukan menyebarkan data. Kalau sekedar menyebarkan, ya ini masih butuh diklarifikasi. Kecuali ya Imad diklarifikasi terus, ya sehingga orang banyak tahu, oh ternyata memang ada konsistensi dalam data-data yang dipakai oleh Kiai Imad itu. Ini yang disebut dengan konsistensi internal. Nah ini yang masih belum dijawab oleh Habib Oman tersebut. Apa yang telah ditulis ini Pak Yusuf, yaitu kitab Izharul Haqiqah Limudda'i Kasfil Fadihah Al-Ilmiyah Litarikhi wa Nasabis Sadati Ba'alawi. Jadi kitab Izharul Haqiqah ini memang ya secara bentuk itu berupa PDF yang tersebar di grup-grup WhatsApp ya. Jadi saya menemukan di grup WhatsApp, saya tanyakan dia yang menyebarkan juga dapatnya dari grup WhatsApp ya. Tapi tanpa saya telusuri lebih jauh, tapi kitab ini sudah beredar dan sebagian sudah dikomentari oleh beberapa orang. Walaupun tetap sebagai kitab yang dikarang oleh orang luar ya dari Kesultanan Oman, ya kitab ini secara nisbat ya susah diketahui siapa itu beliau Habib Ahmad bin Awad bin Alawi al-Ibrahim Ba'alawi al-Husaini ini. Jadi Habib Ahmad bin Awad ini dicari di Google susah ditemukan. Ya berbeda dengan sosok-sosok yang sudah terkenal, pastinya bisa diketahui di era digital saat ini, bisa ditelusuri. Tapi sosok ini susah ditemukan. Jadi sebagai karya, apakah ini nisbatnya benar-benar memang ditulis oleh Habib Ahmad bin Awad? Ya, kalau memang kalau memang benar berarti memang nisbatnya sahih. Tapi kalau seandainya nanti suatu saat bukan beliau yang menulis, berarti ya manhulun nisbatnya ya berarti salah. Tapi kalau masih diragukan ya maskukun nisbah. Jadi status kitab ini secara nisbat itu diragukan bahwa yang ngarang adalah Ahmad bin Awad. Tetapi hingga saat ini tidak ada yang menyanggah bahwa kitab ini ditulis oleh orang lain. Oke, nisbatnya kita sepakati, ya kita pahami dikarang oleh Habib Ahmad bin Awad. Nah, kitab Izharul Haqiqah ini bertujuan untuk mengupas atau membantah pandangannya pandangan yang beredar tentang tentang keterputusan atau nasabnya Ba'alawi ini, terutama berkaitan dengan hijrahnya Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir ke negeri Yaman. Nah ini secara kajian beliau mengaku penulis ini yaitu menggunakan pendekatan ahli nasab
pendekatan sejarah dan juga pendekatan hadis. Jadi ilmu-ilmu yang berbasis pada hawas, pada indera ini menjadi satu dalam pendekatan yang digunakan oleh Sayyid Ahmad bin Awad ini. Lah tentunya kalau kita melihat muqaddimah, apakah sama dengan isinya? Ini yang mungkin kita akan buka ini, kita akan bahas. Ya, buku yang sudah diterbitkan tanggal 12 Juli 2024 ini dan sudah beredar di Indonesia, ini banyak mencantumkan ya puisi-puisi. Ya, puisi-puisi tentang bukti-bukti keberadaan asyraf, ya, yang artinya di sini adalah ya yang dimaksud adalah keturunan Ba'alawi yang hidup di Yaman. Termasuk puisi-puisi yang menunjukkan keistimewaan kota Tarim. Ya, misalnya pujian untuk Tarim, ya, puisi yang di sini saya bacakan sebagian aja. Ya, bila tungqaba maskanuha wa tabat mubarakatan laha rabbun rahimu walau nadharat fala sifatu ilaiha laqalu jannatud dunya tarimu hamahallahu min baladin wa abqa bial asyrafu ma laha mudimu. Ini puisi yang memuji tentang keistimewaan kota Tarim yang ditempati oleh para habaib, ya, dari kalangan Ba'alawi itu. Ya, memang menyebutkan misalnya penulis puisi ini adalah sejarawan. Ya, disebutkan namanya Muhammad bin Ahmad bin Abil Hub. Ini disebut tahunnya dari Tarim tahunnya 611 Hijriah, abad ke-7 Hijriah. Dan juga banyak puisi-puisi yang lain yang sebagian disebutkan tahunnya dan sebagian tidak. Dan termasuk yaitu ketika menyebutkan tentang bukti-bukti hijrahnya Ahmad bin Isa ke Yaman, itu juga menyebutkan data yang ada dalam manuskrip. Tapi sayangnya banyak dari manuskrip itu tidak disebutkan sumbernya dari mana. Ya, ini kan sangat disayangkan sekali. Apakah ini memang betul-betul data faktual mewakili keabsahan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman ataukah tidak? Karena memang banyak yang nggak disebutkan di sini sebagai bantahan ilmiah. Ya, memang tidak ada footnote, juga tidak ada daftar pustaka. Jadi semacam narasi mirip identik narasi ceramah gitu ya. Dan ini susah kalau memverifikasi narasi-narasi ceramah seperti ini. Nah, ini yang menjadi catatan ya sebagai bantahan akademik, ini jauh memenuhi syarat. Ya, jauh memenuhi syarat. Apalagi sosok penulisnya susah diverifikasi di internet. Susah ditelusuri siapa beliau. Susah dicari koherensi pemikirannya, konsistensi pendapatnya, itu susah dicari. Ini berbeda dengan Kiai Imad. Misalnya tulisannya beredar, beliau banyak bisa ditelusuri di internet, karya-karyanya. Kemudian pemikiran tentang keterputusan nasab Ba'alawi yang sudah diterjemah ke bahasa Arab. Ya, penelitiannya bisa ditelusuri di medsos. Tetapi kalau sosok Habib ini susah dicari. Ini beliau siapa? Apakah beliau ini Habib yang mastur? Ya, Habib yang memang tidak dikenal, kemudian beliau muncul melalui karyanya ini, atau bagaimana? Karena sementara yang sumber yang saya terima naskahnya ini tidak bisa menyebutkan asal-usulnya siapa yang menyebarkan naskah ini. Tapi ini beredar. Ini kalau saya bacakan semuanya,
ulas semuanya, ini sangat banyak yang pada intinya ini beliau menampilkan bukti ini masih berupa tulisan tangan manuskrip dan banyak tidak menyebutkan tahunnya, ini manuskrip dari mana, kemudian tahunnya itu tahun berapa, dan juga tidak menyebutkan bahwa manuskrip ini sudah ditahqiq dan sudah diterbitkan. Ini kan kalau dalam diskursus ilmiah kan tidak sah data-data yang masih tulisan tangan dijadikan dasar, apalagi nggak menyebutkan tahunnya berapa. Jadi kalau diakumulasi data-data yang dipaparkan ini memang cenderung ya untuk mengumpulkan massa ya, untuk mengumpulkan massa dari kalangan habaib dalam tanda kutip itu, bahwa orang-orang yang meragukan Ahmad bin Isa itu mereka tidak punya hujah, tidak punya argumentasi secara ilmu hadis ya. Ya ini kita tidak bisa memverifikasi karena apa? Ya karena beliau ini menampilkan seorang muhadis dalam kitabnya ini sebagai pemberi ijazah. Ijazah kan izin untuk sharing, untuk menyebarkan ke orang lain. Ya apalagi ijazah ammah. Dia diberi ijazah, diberikan izin untuk menyebarkan apa yang dia terima, ya, untuk untuk tahammul, ya, untuk nerima dan untuk nyebarkan. Tapi di sini uniknya yaitu jadi tidak memenuhi kriteria historiografi, kajian bukti keberadaan Ahmad bin Isa di Yaman dengan pendekatan zaman, pendekatan waktu. Nah ini yang susah untuk dipertahankan. Jadi kalau data-data seperti ini ya mohon maaf, ini kesannya kayak comot-comot saja. Ini kan repot ini. Apalagi manuskrip foto-foto begini yang tidak disebutkan sumbernya. Jadi walhasil ini sama sekali tidak menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Kiai Imad. Ya, beliau melakukan penelitian ini kan sudah memenuhi syarat, yaitu beliau melakukan komparasi dan sebagainya. Jadi kalau seandainya nanti ada ulama-ulama yang memberikan fatwa, itu bukan bantahan, kecuali fatwa-fatwa yang dikaji, misalnya fatwa Darul Ifta Misriyah yang pakai analisis istidlal, nggak ada masalah. Tapi kalau bantahan itu berupa kesimpulan, nah ini nggak bisa. Atau bantahan itu berupa data-data yang tidak terkonfirmasi sumbernya, kayak di buku Habib dari Kesultanan Oman, ini juga sulit untuk dijadikan pedoman. Ya, jadi lagi-lagi kalau membaca naskah ini, ya ini banyak kutipan-kutipan yang dalam tanda kutip ya tidak bisa dikutip. Jadi kutipan yang tidak bisa dikutip artinya apa? Dalam standar ilmiah tidak bisa dikutip karena sumber-sumbernya banyak yang tidak jelas. Mungkin menampilkan foto-foto manuskrip itu supaya meyakinkan bahwa ini memang usianya tua gitu. Tapi tidak semua tulisan tangan itu usianya tua. Karena saya juga menerjemahkan manuskrip abad ke-19 ya miliknya Syekh Abdul Karim Al-Madani As-Samman itu. Jadi tulisan itu memang kayak tua tulisan tangan. Ya, tapi bukan berarti tulisan tangan itu representatif untuk jadi jawaban atau bantahan dari tesisnya Kiai Imad. Jadi ini sekilas pandangan gambaran dari buku ini. Jadi dari mukadimahnya pakai pendekatan ilmu hadis dan sebagainya itu sebenarnya tidak mewakili. Justru lebih banyak ini pendekatan fikih. Ya, karena ijazah ini banyak diambil dari al-faqih. Ini bukan ijazah muhaddis. Kalau muhaddis itu memang konsentrasinya kepada sanad. Ya kalau fikih itu biasanya tidak.
Ya, kalau fikih itu ya apa itu ibaratnya itu tradisi yang memang baru ya yang apa dikeluhkan oleh Imam Syarfuddin Yahya An-Nawawi, dikeluhkan oleh Ibnu Shalah ya, termasuk dikeluhkan oleh Imam Syafi'i sendiri yang pakai cara-cara ijazah Habib Oman ini ya, bahwa keabsahan orang ngomong ya memberikan informasi dia dapat ijazah dari ini tetapi tidak diketahui sumber ijazah itu dari mana ya, jadi ini jadi persoalan. Maka Imam Syafi'i kan pernah mengatakan lau jazatil ijazatu la batalatil rikhlah. Kalau seandainya sistem ijazah ya itu diperbolehkan, maka la batalatil rikhlatu. Untuk apa orang itu melakukan rikhlah, melakukan traveling? Misalnya Imam Syafi'i dari Palestina ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Yaman, kemudian ke Mesir. Untuk apa traveling itu? Kalau kemudian misalnya sekali pertemuan ini ijazah ammah begitu misalnya. Nah, itu kan jadi persoalan. Ya, ini sekarang sebenarnya tradisi ini menyebabkan kemunduran. Makanya Abdul Aziz Asy-Syahawi, ulama Mesir ketika ke Indonesia juga memberikan peringatan al-ijazatu la tufidul ilma. Ijazah itu tidak memberikan faedah keilmuan. Ya, sedangkan ulama itu seperti yang telah saya sampaikan dulu, himmatul ulama ar-ri'ayah wa himmatus sufaha ar-riwayah. Ini hadis Nabi loh ini hadis Nabi. Perawinya Hasan Al-Basri. Ya, dari kitab Al-Muhaddisul Fasul baina rawi wal wa'i. Jadi semangat ulama mempertanggungjawabkan data, bukan menyebarkan data. Kalau sekedar menyebarkan, ya ini masih butuh diklarifikasi. Kecuali ya Imad diklarifikasi terus, ya sehingga orang banyak tahu, oh ternyata memang ada konsistensi dalam data-data yang dipakai oleh Kiai Imad itu. Ini yang disebut dengan konsistensi internal. Soal konsistensi eksternal itu nanti pendekatannya antropologi, pendekatan sejarah dan lain-lain. Tapi konsistensi internal itu memang bertahan ada dalam pada Kiai Imad. Nah, ini yang masih belum dijawab oleh Habib Oman tersebut.